Halo, salam, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Pak Supri harap anak-anak kabarnya sehat semua ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa belajar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya anak-anak, ketemu lagi bersama Pak Supri tentunya di pelajaran olahraga ya. Anak-anak sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Pak Supri yang akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh bisa belajar karena Tuhan baik dalam hidup kami boleh belajar itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam belajar sehingga kami bisa belajar dengan baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, semangat pagi. Kalau Pak Supri bilang semangat pagi, anak-anak jawabnya pagi, 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 yes, gitu ya. Oke, kita coba semangat pagi, 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 yes, ya luar biasa anak-anak semangat mau belajar ya, semangat mau belajar, semangat. Ya anak-anak sebelum Pak Supri menjelaskan materi hari ini, Pak Supri mau dulu mencoba mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang gerak dasar lokomotor atau kombinasi gerak dasar lokomotor ya. Yang artinya kombinasi gerak dasar yang bisa berpindah tempat. Nah, hari ini anak-anak kita belajar tentang kombinasi gerak dasar non lokomotor nih. Kita belajar kombinasi gerak dasar non lokomotor atau yang disebut gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, ya. Seperti apa gerak non lokomotor? Di kelas 1, kelas 2 kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar apa-apa itu gerak dasar non lokomotor ya. Tapi hari ini kita belajar tentang kombinasi gerak dasar non lokomotor ya. Kombinasi gerak dasar non lokomotor atau yang disebut kombinasi gerak dasar non lokomotor adalah gabungan dari beberapa gerak non lokomotor sehingga menghasilkan sebuah permainan. Jadi dalam setiap permainan itu berarti ada menggabungkan gerak dasar non lokomotornya. Ya. Di semua permainan apapun itu ya, ada begitu banyak gerak-gerak non lokomotor yang terdapat di dalamnya. Ya, hampir semua permainan biasanya ada gerak non lokomotornya. Namun kita mau lihat ya, sebelum kita melihat gerak non lokomotor dalam sebuah permainan, kita lihat dulu apa-apa saja sih gerak dasar non lokomotor. Nah, ini dia ya. Gerak dasar non lokomotor apa-apa? Yang pertama nih ada gerak memutar badan. Nah, gerak memutar badan adalah gerak dasar non lokomotor. Kenapa? Karena gerak memutar badan tidak berpindah tempat, tapi bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Makanya disebut gerak non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Nih gerak membungkuk. Anak-anak pernah melakukan ya, di kelas 1 kita pernah melakukannya. Di kelas 2 ya. Mencium lutut, kita berdiri lalu mencium lutut. Nah, itu sikap membungkuk ya. Kemudian sikap keseimbangan, anak-anak juga pernah melakukannya waktu di kelas 1, di kelas 2. Sikap keseimbangan itu ada banyak ya. Contohnya berdiri satu kaki, ya kan? Sikap kapal terbang, berdiri di atas balok atau meniti garis. Nah, itu salah satu gerak dasar non lokomotor sikap keseimbangan. Yang ketiga, yang keempat nih gerak menjinjit atau kita berdiri kemudian tumitnya diangkat, berdiri dengan ujung kaki berdiri. Nah, itu jinjit kita juga sering melakukannya waktu kelas 1 kelas 2 ya. Yang kelima nih sikap jongkok. Jongkok itu artinya
setengah berdiri, ya, di antara duduk atau berdiri. Nah, itu jongkok, ya, lututnya ditekuk. Nah, itu jongkok. Kemudian peregangan juga kita pernah melakukannya. Peregangan itu misalnya yang pernah kita lakukan sebelum waktu kita olahraga, kita pemanasan dulu. Nah, biasanya kita melakukan gerakan peregangan, misalnya angkat kedua tangannya kemudian didorong ke atas tinggi-tinggi. Nah, itu kemudian tangan kanan di sebelah kiri ditarik. Nah, kemudian biasanya kakinya dibuka lebar-lebar, kemudian dua tangan pegang ujung kaki, ya, badannya dibungkukkan. Nah, itu cium lutut, itu peregangan, ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari gerak-gerakan non lokomotor berikut ini. Kita akan mau lihat ada nggak gerakan-gerakan ini dalam sebuah permainan. Coba kita lihat. Nah, ini permainan atau olahraga nih, ya. Permainan atau olahraga. Olahraga apa yang ada gerak non lokomotor? Oke, mari kita lihat sama-sama, ya. Nih, Pak Supri ada beberapa permainan. Nanti mungkin anak-anak banyak permainan yang lain selain yang Pak Supri jelaskan, ya. Permainan itu kan ada banyak, mungkin anak-anak lebih tahu, ya. Yang pertama permainan badminton, ya. Tahu permainan badminton yang kita bisa main pakai raket, nah, pakai pukul. Nah, kemudian ada permainan bola, anak-anak juga tahu bermain bola. Ada bermain voli, ya, yang pakai net juga, bola besar, bola kasti yang pakai pukul, bola basket, ya, anak-anak semua tahu. Kenapa Pak Supri jelaskan permainan ini? Karena permainan ini biasanya kita lihat di sekolah pernah kita lakukan, kemudian di luar juga ini permainan ini juga semua orang juga tahu, ya. Namun dalam beberapa permainan ini kita mau lihat, ya, permainan dari beberapa permainan ini ada nggak gerak non lokomotornya. Nah, kita lihat yang pertama, ya. Nih, Pak Supri lihat ada permainan bola voli. Ya, nih permainan bola voli. Yang pertama, gerak mengayun. Ada nggak? Ada. Ini, ya, ini waktu dia mau pukul bola, dia mengayunkan tangannya, ya kan? Kemudian gerak jongkok ada. Ini gerak jongkok waktu dia mau pukul bola, sikap posisi badannya jongkok, kan? Kemudian sikap keseimbangan dalam bermain voli ada nggak? Ada. Ini ketika dia mau ambil bola, mungkin bolanya jauh, nah dia susah ngambil, mau nggak mau dia harus cara mengambil bolanya seperti ini. Nah, ini butuh keseimbangan. Kalau nggak seimbang, dia bisa jatuh, ya kan? Kemudian yang ketiga, peregangan ada nggak? Ada. Ketika dia ngambil bola seperti ini, nih posisinya seperti ini. Nah, ini gerak peregangan namanya, ya, dalam bermain voli. Ya, jelas anak-anak, ya. Kemudian kita lihat selain bermain bola voli, permainan yang lain ada nggak lagi? Ada, kita lihat. Misalnya permainan sepak bola. Nih, permainan sepak bola. Ada nggak gerakan mengayun? Yang pertama, ada. Ketika kita mau menendang bola, kita pasti mengayunkan kaki kita untuk supaya bisa nendang bola. Coba kakinya nggak diayun, bisa nggak nendang bola? Nggak bisa. Gerak jongkok ada? Ada. Nih, biasanya nih, contohnya ini. Dia mau ngambil bola, posisinya pasti jongkok dia kan. Nah, ini penjaga gawang nih mau ngambil bola, sikapnya jongkok, ya kan. Kemudian keseimbangan ada nggak? Ada. Biasanya kalau bermain bola, biasanya pemain bola itu dia mainkan bolanya menggunakan kepala nih, kayak Ronaldo pakai kepala. Nah, dia melompat tinggi. Nah, dia waktu dia melompat dia perlu keseimbangan. Kalau nggak seimbang, nanti waktu turun ke bawah dia bisa jatuh. Makanya kalau dia seimbang dia nggak akan jatuh, gitu ya. Kemudian gerak peregangan yang keempat ada gerak ketika seorang pemain sepak bola mengambil bola seperti ini peregangan nih, kakinya dibuka lebar-lebar. Nah, ini peregangan namanya, ya. Ini gerakan peregangan dalam permainan sepak bola, ya. Ternyata dalam semua permainan banyak, ya, anak-anak gerakan non lokomotor. Kemudian permainan yang lain, ya, yang tadi saya jelaskan, permainan badminton, ya, atau permainan bulu tangkis. Yang pertama, gerak mengayun ada nggak? Ada. Ketika kita bermain, kita mau memukul bola, kita pasti memukul bola dengan cara mengayunkan tangan, ya kan?
Diayunkan tangan, nah mengayunkan tangannya. Kalau nggak diayun, mana bisa kita pukul bolanya kan? Nah itu mengayun, nih mengayunkan tangannya. Kemudian gerak jongkok, ada nggak gerak jongkok? Ada, ini gerak jongkok ketika dia bersiap-siap mau menangkap bola dari lawan. Nah dia jongkok nih, siap-siap, posisi siap, ya. Kemudian sikap keseimbangan ada nggak? Ada, ketika dia ngambil bola seperti ini. Nah ini butuh keseimbangan. Kalau nggak seimbang, dia bisa jatuh ini. Nah, makanya perlu keseimbangan. Kemudian peregangan, ada peregangan ini. Ketika dia ngambil bola dengan jarak yang jauh, sehingga dia harus mengayunkan kakinya ke depan jauh-jauh, sehingga bolanya bisa diambil. Nah, ini gerak peregangan. Ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa paham ya. Gerak non lokomotor dalam sebuah permainan. Ya, ternyata di dalam sebuah permainan itu ada kombinasi dari beberapa gerak non lokomotor ya. Ada banyak gerakan non lokomotor dalam sebuah permainan. Nah, nanti anak-anak juga bisa belajar melihat dari permainan yang lain selain bola voli, selain sepak bola, selain badminton ya. Anak-anak lihat gerak non lokomotor dalam sebuah permainan yang anak-anak tahu ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Pak Supri ya. Kalau ada beberapa nanti yang anak-anak tidak mengerti, anak-anak boleh tanya di Pak Supri langsung ya, di chat ya, melalui chat ya. Oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini dulu. Nanti untuk belajar lebih supaya lebih paham lagi, kita komunikasi lewat WA ya, di chat ya. Ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh anak-anak. Oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.